Halo guys, jumpa lagi bersama saya Patrice Smith di sini, dan di video kali ini saya akan merespon satu video ya, satu video dari uh, Pastor Philip Mantova ya, yang mana ini video uh, trip to hell, video trip to hell yang you know lah ya. Di video ini kita akan melihat satu fakta penyesatan, saudara ya. Ini sebuah penipuan, saudara ya. Ini sebuah mungkin saudara bilang jangan menghakimi atau apa. Saya nggak menghakimi, saudara. Saya mau mengajak saudara untuk melihat dengan mata iman ya. Melihat dengan mata iman, artinya dengan kebenaran ya. Standar kebenaran kita itu firman Tuhan, saudara ya. Jangan sampai pastor kita atau seorang pendeta itu menjadi standar kebenaran. Jangan sampai kita harus menjadikan Alkitab sebagai standar kebenaran kita, Alkitab sebagai standar standar atau cermin di mana kita harus berkaca segala sesuatu ya. Jangan pendeta bilang kita iya aja gitu kan ya. Kita harus baca Alkitab. Dan banyak orang yang kagum sama Pastor Philip Mantova ini karena dia katanya pernah dibawa ke neraka, saudara ya. Saya pernah mendengar satu cuplikan tentang neraka dari seorang pastor yang lain juga, beda sama sekali dengan apa yang dia katakan. Terus neraka yang mana yang benar kan? Nah, begini saudara, saya tuh kasihan ya sama orang-orang yang percaya pada dongeng, saudara. Alkitab bilang kita jangan percaya sama dongeng ya. Kita harus mendengarkan kebenaran Injil sebenarnya. Nanti kita akan lihat video ini dan saudara akan melihat bagaimana saya merespon setiap kalimatnya, setiap kata-katanya. Dan saya harap ini bisa membuka mata iman teman-teman sekalian, dan bilang ke teman-teman, kalau ada saudara atau adik atau teman-teman kalian di sekolah, di tempat kuliah yang kagum sama orang ini ya, usahakanlah cek kembali lah, saudara ya, agar supaya dia bisa melihatlah ya. Tapi saudara anggap aja saudara bisa pintar dulu ya. Artinya orang pintar itu memberi pendapat setelah mendengar ya. Kalau waktu di kuliah itu dosen saya paling marah itu mahasiswa memberi pendapat atau memberi komentar atau bertanya tanpa membaca buku yang disuruh baca. Artinya saudara kalau mau berkomentar dalam video ini atau mau menilai saya, usahakan nonton dulu sampai selesai, baru saudara bisa nilai ya. Saudara bisa justifikasi saya ya. Mari kita lihat videonya, saudara. Saya tertidur setelah kita semua nyanyikan Happy New Year. Saya pulang ke rumah 31 Desember 99. Baru lewat berapa jam, 1 Januari 2000, akhirnya saya tidur juga di ranjang saya. Saya tidur dalam keadaan bahagia, saya gak punya masalah. Hati saya lagi seneng, tahun-tahun itu tahun-tahun breakthrough buat saya. Malah sejujurnya saya selalu berdoa, Tuhan, orang lain pernah dibawa ke surga, saya bawalah ke surga. Saya kepinginnya gitu, malah sebaliknya. Mungkin kalau saya dibawa ke surga, saya mungkin mau di sana, gak mau pulang kali. Tapi kalau saya dibawa ke neraka, lebih berguna buat Anda. Tahukah saya dibawa ke neraka karena dosa siapa? Dia bilang bahwa kalau dia dibawa ke neraka itu lebih berguna buat Anda ya, artinya jemaatnya. Tentu juga bagi orang yang nonton ini pasti akan berguna juga bagi orang yang nonton. Saudara, kalau saudara nonton ini ada guna apa, saudara? Ada guna apa? Nggak ada guna apa-apa. Yang ada saudara ditakuti, saudara diancam, akhirnya Tuhan jadi bukan kasih ya. Kita mengenal lagu-lagu Allah itu kasih, tapi kalau dengar yang kayak gini, saudara, kita akhirnya punya pandangan bahwa Allah itu nggak kasih ya. Allah itu nggak kasih. Intinya dia ini mau menakuti orang dengan neraka, artinya mau mengajak orang pergi ke Tuhan karena takut neraka. Teologinya terbalik, saudara. Artinya Allah itu menyelamatkan kita dari neraka ya, dan dia mau ngancam gitu ya. Mari kita dengar, saudara. Nah, bukan karena dosa saya sudah diampuni. Saya sudah ditebus dan saya sudah terima. Ini loh, Anda sudah ditebus nggak tentu sudah terima. Wah,
Ini dia, Anda ini ke siapa saudara ya? Anda ini ke siapa? Ke jemaatnya saudara. Ini kok ada ya pester gembala setega ini saudara. Artinya bukan cuma tega, sesombong angku rohani gini. Dia bilang dia sudah diterima. Dia tahu dari mana? Dia suci, dia gimana ya? Kok bisa ya orang percaya sama kata-katanya seperti ini saudara ya? Kok bisa ya? Petrus aja itu sudah setiap hari dengan Yesus. Toh Petrus masih bisa jatuh dalam dosa kan, menyangkal. Apakah dia yakin dia nggak akan jatuh lagi? Dia emangnya dia titisan dewa atau gimana saudara ya? Coba saudara berpikirlah, terbukalah ya, jujurlah sama hati saudara ya. Orang ini penipuan saudara ya. Kalau saudara mau lapor saya, silahkan lapor saya saudara. Saya nggak peduli saudara. Saya mau beritakan kebenaran saudara. Mau bilang saya pencemar nama baik, saya nggak peduli saudara ya. 2-3 tahun lah saya di penjara kan. Kalau dia bayar kasih 10 tahun nggak apa-apa lah saudara ya. Tapi kebenaran harus disampaikan. Kebenaran harus disampaikan saudara ya. Please lah. Ini penipuan saudara ya. Kok dia katanya yang dia bukan karena dosanya sudah ditebus, dia sudah diterima. How you know ya? Bagaimana kamu tahu kamu sudah ditebus, kamu sudah diterima? Jemaat kamu belum. Ini penghakiman saudara. Selain penghakiman, ini perasaan diri benaran. Tuhan paling marah orang yang rasa diri benar. Saya pun ini saya nggak pernah bilang saya ini lebih layak dari seseorang, enggak saudara. Tapi saya berani bilang bahwa saya memiliki pemahaman yang lebih benar dari seseorang. Oke, saya punya pemahaman. Tapi kalau mau bilang kesucian, saya nggak berani saudara. Saya mengerti yang benar itu perlu, hidup benar itu perlu, tapi pembenaran kita pun bukan karena usaha kita. Pembenaran kita karena kasih karunia Tuhan ya. Ketika kita percaya pada Yesus ya, itu artinya kita diselamatkan bukan karena hasil usaha kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri ya. Saudara, please lah ya. Bijaklah dalam memilih pemimpin di gereja, bijaklah dalam memilih gereja saudara. Kalau ada gereja yang pemimpinnya seperti ini, yang merasa diri lebih baik dari jemaatnya, tinggalkanlah dengan segera gereja itu saudara ya. Jangan ada kamu masuk gereja yang pemimpinnya merasa lebih benar, lebih kudus, lebih diselamatkan daripada kamu jemaat. Jangan saudara. Please, Yesus aja itu ya. Yesus ketika orang-orang bawa perempuan berzina ke hadapan Yesus, guru, menurut hukum Taurat orang ini harus dilempar karena dia kedapatan berzina. Yesus bilang, kalau kamu merasa yang nggak pernah berdosa, silakan lempar duluan. Mereka semua pergi. Yesus bisa dong, dia kan nggak berdosa Yesus kan. Tapi apa? Yesus pun tidak merasa diri benar dan layak untuk menyalahkan perempuan ini. Yesus pun itu, pergilah, aku pun tidak menghakimi kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kok dia, seorang bejat ini saudara ya, cinta uang dan sebagainya, kita nggak tahu kan orang ini kan. Kita nggak tahu kalau di hatinya itu dia benar-benar cinta Tuhan, cinta uang ya. Kita nggak tahu saudara. Kok dia bisa menghakimi jemaatnya sendiri? Ini kan aneh saudara. Kita dengar lanjutnya. Saya sudah ditebus, saya sudah terima. Saya ke neraka bukan karena dosa saya. Saya ke neraka karena dosamu, karena dosa Anda. Bukan untuk menebusnya, yang menebusnya anak domba Allah, tapi untuk menegur Anda. Anda merasa ditegur atau merasa ditakuti ya? Tegur itu saudara ya, tegur itu adalah bukan menyatakan kesalahan orang. Tegur ya tegur, kamu salah gini, spesifik ya, kamu jangan gini lagi ya. Dia mau tegur apa kepada jemaatnya? Dia mau tegur jemaatnya nggak berdosa, jemaatnya berdosa. Berarti dia nggak berdosa kan? Otomatis dia berarti kalau dia mau tegur jemaatnya berdosa, nggak layak masuk surga, berarti secara otomatis itu secara tidak langsung dia mau mengatakan dirinya dia suci dan nggak seperti jemaatnya itu ya. Aneh kok gembala gini sama dombanya saudara ya, aneh saudara. Memang bukan untuk menebusnya, dia bilang memang Yesus penebus, tapi
apa penebusan Yesus jadi nggak berarti gitu kan, gitu dong. Penebusan Yesus jadi nggak berarti harus ada dia gitu, harus pakai orang ini supaya orang bertobat gitu. Jadi dia rasul baru ya gitu ya. Nggak bisa saudara ya. Yesus itu menunjuk rasul cuma dari orang Israel, nggak ada di luar Israel saudara. Sekarang kita ini dipimpin oleh Roh Kudus pada keselamatan kita, bukan dipimpin oleh kesaksian bodoh ini. Ini kesaksian penipuan, ini penyesatan. Please lah ya. Dipaksa ke sana untuk melihat semua itu agar supaya minimal bisa menyelamatkan beberapa di antara Anda. Dengar baik-baik. Minimal bisa menyelamatkan. Jadi siapa yang menyelamatkan? Siapa yang menyelamatkan? Yesus atau dia? Ya. Kesaksiannya yang menyelamatkan. Nonsens saudara. Ini di awal aja ini udah bobrok, apalagi mau dengar kesaksiannya. Waduh guys. Saya dibangunkan oleh sebuah tap on my shoulder. Sebuah tepukan yang sangat lembut. Waktu saya terbangun, saya tidak berada di kamar saya. Saya kira ini mimpi atau apa, tapi kenapa saya sadar sekali. Lalu mendadak dari belakang ada suara berkata kepada saya, Philip. Saya langsung bisa mengerti itu adalah gembalaku, sebab saya domba bisa dengar suaranya. Saya nggak. Jadi dia lagi tidur dibangunkan. Ini bukan mimpi, bukan penglihatan, bukan mimpi ya, bukan penglihatan juga dia bilang kan. Ini kenyataan ya saudara. Ini dia dengan sadarnya, rohnya ini dibawa. Ini bukan dia, bukan cuman bukan cuma imajinatif dia melihat saudara dalam arti penglihatan, tapi ini dalam arti dia memang rohnya dibawa dengan sadar, cuman tubuhnya tinggal, tapi rohnya itu. Dan katanya ada suara dari belakang yang memanggilnya Philip. Dia mengerti itu suara gembalanya. Saudara, dia ini comot ayat ya, comot ayat untuk membenarkan apa yang dikatakannya. Tapi Yesus sama sekali nggak bicara soal suara dalam arti mengenal suara. Itu bukan berarti suara, bukan. Tapi ketika Yesus bilang dombaku mengenal suaraku, artinya umat Yesus itu mengenal suara dalam arti bagaimana kasih Yesus, bagaimana cinta Yesus, bagaimana ajaran Yesus itu. Orang kalau domba Tuhan tuh pasti kenal, oh ini ajaran yang benar ini ya, gitu ya. Suara itu dilambangkan ajaran saudara ya. Suara itu dilambangkan ajaran ya. Ketika ada gereja ya atau pendeta yang mengajarkan sesuatu, domba Tuhan itu bisa dengar, oh ini suara Yesus ini dari pendeta ini. Artinya apa yang dia ajarkan kebenaran. Tapi kalau ini saudara, orang kalau benar-benar mengerti Yesus sebagai penyelamat, dia nggak akan pernah tahu kalau ini Philip ini itu suara Yesus. Ini bukan suara Yesus. Yesus nggak pernah menghakimi saudara, nggak pernah. Coba kalian cari, Yesus malah menghakimi ahli Taurat kan, orang Farisi. Tapi kalau jemaatnya, pengikutnya, Yesus nggak pernah menghakimi mereka, nggak pernah saudara. Ini kok tega banget ya hakimi jemaatnya sendiri. Dan dia bilang dia mendengar suara gembala. Suara apa saudara? Dia nggak bisa lihat, itu dia kenal ya, memang dia pernah dengar sebelumnya saudara. Dengar di mana? Di doa-doanya dia sering berdoa dan dengar suara Tuhan. Ini penyesatan saudara. Come on ya. Oh gimana, tapi saya bisa tahu itu suara Yesus karena mungkin setiap hari saya bersekutu dengan rohnya, jadi saya paham suaranya. Dan ketika saya mau menoleh ke belakang melihat beliau, leher saya ada yang pegang. Saya nggak bisa lihat, cuman sejauh begini saya nggak bisa lihat ke belakang lagi. Dan suara itu yang sepanjang pengalaman saya menuntun saya di sana, kanan atau kiri atau apapun yang saya harus lihat dan pandangi. Lalu suara itu berkata, pergi terus, jalan terus, aku akan menunjukkan kepadamu suatu tempat yang harus kau lihat. Demi Saya nggak akan teruskan kesaksiannya, tapi saya mau ngajar teman-teman ya. Saya mau ngajar teman-teman untuk, kalau teman-teman mau nonton selanjutnya silakan, ini judulnya, silakan ditonton sampai selesai ya, dan silakan tertawa dengan dongeng ini. Tapi saya mau beri pesannya bahwa apa yang dia saksikan ini itu palsu. Begini saudara ya, kita harus pergi ke Alkitab, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa Alkitab adalah standar kebenaran kita. Jadi mari kita lihat pertama ayat ya, bahwa
tidak ada lagi yang namanya orang dibawa melihat wahyu atau segala macamnya. Itu Yohanes, kitab wahyu itu sudah final, sudah selesai. Di wahyu sudah diceritakan tentang neraka, dan Tuhan nggak perlu lagi ngutus orang dan sebagainya lihat neraka, nggak perlu ya. Kita dengar cerita dari Lazarus yang miskin, saudara ya. Orang kaya dan Lazarus ya, Lukas 16 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kemudian matilah orang miskin itu, 22. Lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dia lihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta," ya, ayat 27, "aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengar kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepada mereka, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Nah, saudara-saudara, kita sudah bisa lihat ya bahwa Alkitab itu sudah final, saudara. Ini Yesus mau menceritakan ini kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya nangkap ya bahwa pada dasarnya Alkitab itu firman Allah yang benar dan sudah final, saudara. Orang gak bisa tambah-tambahin lagi. Dan di cerita ini pun ya, dalam konteks cerita ini pun, itu Abraham bilang bahwa itu orang itu Lazarus itu nggak bisa lagi dikasih hidup lagi dan dibilang kamu ceritakan. Nggak bisa saudara ya, nggak bisa. Masa dia bisa pergi ke neraka pulang lagi ya dengan tuntunan Yesus ya? Kalau Yesus masih pakai dia hari ini untuk pergi ke neraka, ngapain Yesus ceritain ini kan? Ini kan mau memberi kesan bahwa Alkitab sudah final, nggak perlu kau dengar kesaksian lagi, percaya aja sama Alkitab gitu kan, gitu ya. Ya saudara, jadi itulah kritik saya terhadap Pastor Philip ini. Saya mohonlah, hentikanlah trip to hell itu, nggak ada gunanya saudara. Nggak ada gunanya trip to hell itu hanya membuat orang semakin ditakut-takuti gitu. Allah itu sudah menyelamatkan orang yang percaya pada Yesus ya. Artinya keselamatan yang kita dapat hari ini itu bukan karena kita dalam arti takut neraka, bertobat dan mengusahakan keselamatan kita, tidak saudara ya. Alkitab bilang bahwa kamu diselamatkan oleh iman ya. Dan pembenaran itu bukan hasil usaha kita, tapi karena semata-mata penebusan Kristus ya. Ada kayak pertukaran tempat ya, ketika kita tidak mampu selamat ya, kita tidak mampu menyelamatkan diri, Allah turun sebagai manusia dan dia yang taat, dan dia menukar ya, dengan kematiannya dia menukar posisi kita di hadapan Allah. Jadi Allah itu di dalam Yesus, dia itu mengorbankan dirinya supaya kita ini dibenarkan saudara. Jadi pembenaran kita itu bersifat status ya. Kita yang tadinya itu diikat oleh dosa untuk dibawa ke neraka, ini dilepaskan oleh Yesus Kristus, dan orang yang percaya pada Yesus itu sudah pasti selamat saudara ya. Dan ada juga pengudusan, dalam arti orang yang percaya pada Yesus itu dia pasti selamat dan pasti dikuduskan dengan pimpinan Roh Kudus saudara ya. Dia Roh Kudus akan memimpin orang yang diselamatkannya
dalam Yesus ya, akan dipimpin untuk terus hidup dalam kasih karunia, hidup mengasihi Allah, mengasihi sesama ya. Teologinya seperti itu saudara ya, Alkitab teologinya seperti itu, bahwa kita ini berdosa semua ya, termasuk Filip ini, dia berdosa juga kan. Kita percaya pada Yesus, Yesus pengorbanannya sudah menyelamatkan kita, dan kita dipimpin oleh Roh Kudus ya, untuk hidup dalam kasih karunia, tetap di dalam kasih karunia, dan kita mengasihi Allah serta sesama ya. Kalau orang nggak termasuk dalam umat pilihan ya, dia biarpun sudah Kristen, dia nggak mau hidup dalam kasih karunia gitu. Tapi kalau benar-benar kita ini ya, kita lagi nggak bisa lagi diancam oleh neraka saudara ya. Orang percaya, orang Kristen itu nggak bisa lagi diancam oleh neraka. Yang diancam oleh neraka itu orang yang di luar Kristen. Kalau dia itu trip to hell ke orang-orang yang bukan Kristen, it's okay ya, biarpun bohong nggak apa-apa. Memang orang-orang di luar Kristen itu pasti neraka. Tapi orang yang di dalam Kristen itu selama mereka masih hidup, kita nggak bisa judge mereka kan neraka saudara ya. Apalagi cuma karena perbuatan dosa mereka ya. Yesus juru selamat, percaya pada Yesus selamat saudara ya. Kita ingat penyamun di sebelah kanan Yesus itu, dia nggak punya kesempatan lagi untuk hidup berbuat baik ya. Itu penyamun di sebelah kanan Yesus, dia sedikit lagi mati saudara ya. Bagaimana bisa kita bilang dia nggak selamat? Yesus sendiri udah bilang bahwa engkau hari ini juga bersama-sama dengan aku ya. Tapi kalau kita masih punya kesempatan hidup membalas kebaikan Tuhan ya, kita membalas. Tapi jangan pernah sekali-kali kita memikirkan bahwa kita ini neraka. Jangan saudara, kita ini selamat dalam Kristus, itu yang harus kita percayai. Apa gunanya kabar baik kalau kita ini nggak selamat di dalam Kristus ya? Apa gunanya Injil saudara? Ayolah kita bukalah mata iman kita ya, buka saudara, dan lihatlah kebenaran saudara. Bagi para pengikut Filip, silakan kalau mau lapor saya pencemaran nama baik, silakan, biarlah saya masuk penjara daripada saya membiarkan pencemaran nama baik firman Allah. Saya Patrick Smith, undur diri, Tuhan memberkati.